Oke, boleh di-on-kan dulu videonya sambil menunggu present. Juga di-on-kan dulu sebentar yang hadir. Oke. Ya, saya masukkan dulu presentnya. Sambil nunggu presentnya ya. Sudah mencoba? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ini ada sedikit quote ya. Apa sih intinya? Jadi jika ada sesuatu yang salah, artinya perubahan sedang memaksa kita untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau misalkan rutinitas kita tetap seperti itu dan tidak ada perubahan, jadi artinya saya tetap nggak bisa nih kayak gini, berarti kalian harus melakukan hal lain, gitu ya. Harus melakukan perubahan. Yang mungkin yang tadinya hanya mengikuti tugas saja, berarti kalian harus menambahkan pekerjaan lain, gitu. Misalkan tidak mengerjakan tugas perkuliahan saja, tapi melakukan latihan dengan kasus-kasus yang ada di internet, misalkan ya, sumber lain. Jadi kalau misalkan orang lagi berjalan lagi latihan jalan juga kan, ini saya merangkak aja nggak naik jalannya, ya, berarti harus ada misalkan bisa mengambil kursi atau bersandar ke tembok gitu ya, jadi pada akhirnya dia bisa berjalan. Jadi hal-hal ekstrim terkadang kita harus lakukan untuk memperoleh sesuatu. Jadi tetap ada koridor tentu saja karena kita makhluk bernegara, kemudian kita juga beragama gitu ya. Ini hanya mengikatkan bahwa sesuatu harus diusahakan gitu ya. Kalau kita mau sampai itu, hari ini kita lihat materinya ini ya. Materinya adalah tentang games pertama. Kemarin sebetulnya belum masuk ke games ya, walaupun kalian sudah membuat project di dalam konsep 2. Nah, hari ini kita akan membuat games. Gamesnya adalah games tembak monster. Jadi sebetulnya gamesnya ini judulnya bukan tembak monster ya, tapi Ghost Shooter di tutorial yang ada di konstruk.net ya. Jadi kita melihat dulu global untuk pertama, untuk global yang tutorial yang ada di global gitu ya, maksudnya supaya kalian terbiasa dengan hal-hal yang global gitu ya. Maksudnya tidak dari mana-mana, tapi tutorial ini berasal dari sumbernya. Kita memperoleh konstruk 2 ya dari situ ya, dari konstruk.net. Nah, kita lihat tujuannya tentu saja ini ya, kalian mampu membuat games tembak. Jadi game pertama ini semoga semuanya mampu ya. Jadi tidak ada, saya yakin semuanya mampu mungkin ya. Karena beberapa alasan ketika ketidakmampuan itu ada, biasanya sih karena perangkat. Kemudian juga mungkin karena ya ada godaan mungkin, tapi itu harusnya bisa dihandle ya, karena kita semua masing-masing tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita raih ya. Karena hidup ini bukan tentang diri sendiri ya, tapi tentang orang-orang yang terkait dengan kita juga. Jadi artinya dengan kita berbuat baik, dengan kita menghasilkan sesuatu, kita juga membahagiakan orang-orang di sekitar kita, ya, orang tua gitu ya. Itu. Kemudian ini sumbernya. Jadi games ini dibuat dari ini tutorial sebetulnya ini untuk konstruk 3, tapi ini bisa diterapkan di konstruk 2. Jadi nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Saya tidak bisa demo live, tapi beberapa screenshot sudah saya peroleh, mudah-mudahan cukup, dan juga nanti kan dibarengi dengan modul ya. Jadi dari sini dari keterangan saya, kemudian dibarengi dengan modul, dan kalian juga mencoba explore ya, latihan mengenali konstruk 2. Semoga cukup dan kalian bisa mempraktikkannya sendiri gitu ya. Kita lihat. Nah, ini ya konsep gamenya ini. Jadi ada satu karakter ini seperti seorang tentara gitu ya, atau prajurit. Kemudian ada monster-monster alien gitu ya ceritanya. Walaupun ini judulnya monster Super Ghost ya, hantu.
Tapi ini sepertinya alien atau yang lainnya, monster gitu ya. Itu jadi nanti ada monsternya tuh bermunculan, kemudian ditembakin. Kalau nanti si monsternya akan mendekat ke karakternya, ke pemain. Kalau kena ya berarti game over gitu ya. Nah ini, jadi secara detailnya objek itu terdiri dari karakter tadi ya, karakternya si prajuritnya itu, kemudian ada peluru dan ada monster. Nanti juga akan ada tambahan ledakan di sini ya, ada objek partikel atau ledakan. Jadi hasil ketika si monsternya ditembak itu akan ada efek ledakan. Nah ini setiap objek juga memiliki behavior. Jadi behavior ini tingkah laku. Nah, si karakter bisa maju mundur, kemudian belok kiri ke kanan, kemudian juga peluru itu akan tertembakkan, artinya dia akan menembak ya pelaku. Pelurunya itu behaviornya adalah menembak. Jadi dia maju lurus mengenai sebuah objek. Kemudian monster ini juga sama, hampir mirip seperti karakter, cuman dia tidak bisa menembak. Jadi monster ini hanya maju terus sampai ya istilahnya kalau di film menggigit gitu ya, atau dimakan gitu. Tapi tidak se-ekstrim itu di gamesnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah mampu membuat ilustrasi seperti nyata ya, tidak ada yang mustahil ya. Jadi saya yakin kalau kalian tertarik dengan ini bisa mengeksplor lebih lanjut gitu. Kemudian di sini juga tadi saya sudah bilang monsternya akan keluar terus menerus. Jadi monsternya nanti bisa dikopas ya. Objek yang dimasukkan mungkin satu ya, monsternya satu monster, tapi nanti bisa dilakukan copy paste. Jadi pada akhirnya si monsternya banyak. Kemudian ini menggerakkan karakter ya tadi ya. Jadi si karakter dan si peluru ini nanti akan saling terkait ya. Nanti melalui event seed. Jadi si karakter akan menembakkan peluru menggunakan keyboard dan mouse. Jadi sebetulnya nanti di tutorial itu masih keyboard kalau nggak salah ya. Sebetulnya saya belum coba lagi games ini. Jadi games ini dari kelas reguler tahun kemarin ya. Jadi yang sekarang lagi magang. Saya belum coba lagi, jadi belum eksplor lagi. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Saya juga harus lihat lagi apakah ada perubahan atau ada peningkatan yang lain ya. Kemudian ini tadi objek partikel ya. Dan yang terakhir tambahkan kondisi game over dengan layer ya. Jadi ada perbedaan karena ketika games itu berakhir kita harus menambahkan layer baru itu game over. Artinya si layer itu nanti tidak akan bisa diapa-apain karena berbeda layer gitu ya. Yang ada hanya tampilan kondisi game over. Itu. Nah ini cara memulainya di Construct 2. Jadi demonya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tidak live saya mohon maaf karena keterbatasan perangkat ya. Jadi nanti suka ngehang. Daripada kita ngehang dan terlambat lebih baik ya. Saya harap bisa dimengerti ya. Jadi ini review kembali untuk yang belum mengerjakan. Jadi yang kemarin juga bisa ya diadaptasi dari sini. Jadi membuat project new project, kemudian pilih yang empty sama seperti Android Studio ya. Itu kemudian nanti akan tampil create project-nya. Nah kalian bisa langsung rename project-nya supaya nanti tidak tertumpuk dengan yang lain atau menimbulkan kebingungan ini project apa gitu. Karena cukup mudah ya di Construct 2. Silakan langsung di rename project-nya. Nah ini kan ada name project-nya new project, nah, kalian bisa rubah. Dan hal utama dari yang kemarin saya juga sudah jelaskan, kalian harus menyesuaikan window size dan layout size. Ini harus sama ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak supaya lebih mudah gitu, lebih mudah dipahami. Dia harus dibuat sama. Kita masih akan membuat dengan 640 kali 480. Ini masih browser ya tampilannya. Nanti minggu depan kita akan coba dengan menggunakan tampilan mobile. Ini tampilan web browser masih 680, tapi menyesuaikan dengan desktop ya, karena desktop yang terkecil adalah 600 sekian. Dan ini objeknya ya, jadi objeknya kalian bisa download di website construct.net tutorial beginner guide to construct 31. Jadi dari sini silakan saja langsung di download picture ya, download gambarnya. Ada backgroundnya, karakternya, pelurunya, monsternya, dan ledakan. Atau kalian mau buat sendiri, oke, tidak masalah, silakan. Kemudian ini untuk background ya, untuk background seperti biasa sama dengan minggu kemarin menggunakan tile background.
Kemudian boleh diganti namanya lebih bagus karena supaya memudahkan juga ya kalian pada saat pengerjaan. Tinggal di next, kemudian diedit bagian mana yang diperlukan. Karena apakah mau full screen gitu ya, full semuanya, kemudian di resize disesuaikan dengan window size dan layout size, atau mau diambil sebagian boleh. Silakan berkreasi. Nah ini full screennya seperti ini saja, jadi hanya gambar tanah. Kalau mau menggunakan gambar yang lain boleh ya. Kemudian ini untuk layer ya, jadi supaya tidak menimbulkan kebingungan juga, nanti tambah layernya ketika terakhir saja. Jadi sekedar tips aja ya. Jadi misalkan kadang-kadang suka bingung nih layer 1 apa layer 0 apa layer apa mengenai layer ini ya, suka ada kebingungan. Silakan boleh di skip dulu. Jadi fokus ke gamesnya. Jadi nanti untuk yang pakai satu layer juga nggak masalah gitu ya. Nanti terakhir baru ditambahkan layer baru. Ini untuk layernya ya, sama seperti yang kemarin. Ketika insert button ya, button dengan objek, jadi button bukan dengan button, tapi button dengan gambar yang lain gitu ya. Ini si layer juga menggunakan sprite ya, karena akan ada behavior, akan ada tingkah lakunya. Nah ini gambar yang sudah muncul ya. Kemudian lakukan hal yang sama dengan objek yang lainnya ya. Jadi layernya di input new object, kemudian pelurunya juga dimasukkan, monsternya dimasukkan, dan ledakannya juga dimasukkan. Jadi ada 4 karakter dan 1 background. Nah ini behavior untuk playernya ya. Jadi ini 8 direction ini ya, maju, mundur, kiri, kanan, atas, bawah. Nah ini nanti bisa disesuaikan juga. Kalau dia majunya cuma maju mundur bisa saja. Jadi nanti ada di propertiesnya. Karena ini kan bisa kiri kanan juga, atas bawah. Jadi saya rasa semuanya ya. Kemudian ada scroll to dan bound to layout. Jadi ini untuk apa? Nanti di modul ada penjelasan lebih lanjut. Saya belum bikin ininya ya di konstruk 2. Ini apa, kemudian scroll to buat apa, ini buat apa, karena banyak sekali behaviornya. Itu bisa dibaca di konstruk 2, di konstruk.net ya, konstruk.net tutorial. Nanti saya coba kumpulin ya, saya kumpulin, kemudian saya masukkan sebagai modul tambahan. Untuk catatan saja, jadi untuk apa sih, untuk pengetahuan kalian ya, untuk yang mau lebih dalam mempelajari konstruk 2. Nah ini lebih lanjutnya ya, jadi monsternya nanti behaviornya seperti apa, kecepatannya berapa, nah itu bisa akan diatur langsung. Pelurunya juga ini sesuai dengan tutorial yang ada di dalam web konstruk.net. Kemudian juga ini ledakannya, jadi dia akan meledak. Efeknya nanti, mungkin nanti ketika kita menggunakan gambar ini efeknya tidak sesmooth ya, tidak sesmooth kenyataan, tapi kalian bisa explore sendiri bagaimana caranya supaya terlihat lebih real gitu. Nah ini, jadi ini hasil monster yang di copy paste itu. Monsternya sebenarnya 1 gitu, tapi kalian bisa diperbanyak gitu. Di modul ada bagaimana cara kopasnya. Jadi kopasnya hanya mengkopas seolah-olah ini banyak gitu, maksudnya padahal objeknya cuma 1, jadi nanti tidak muncul di dalam objek, tetap objek monsternya cuma ada 1. Itu kemudian lanjutnya adalah ini ya, pada akhirnya adalah nanti objek yang ada itu ada background, kemudian ini ya yang tadi dimasukkan ledakan, monster, peluru, dan player. Jangan lupa menambahkan keyboard untuk aksi. Nanti untuk aksinya ya, untuk aksi maju mundur, kemudian untuk aksi serangannya ya menggunakan keyboard, dan kalau misalkan mau ditambahkan juga dengan mouse silakan tambahkan, sama nanti pada prinsipnya. Jadi saya tidak memasukkan sebetulnya bagaimana dengan mouse, tapi kalian bisa explore sendiri ya. Jadi, karena dari situ sudah sangat mudah dipahami kalau dilakukan praktikumnya. Kalau cuma melihat saja ya tidak akan bisa gitu. Itu
Kemudian ini event sheet-nya, hasil event sheet-nya nanti seperti ini kurang lebih kalau ada tambahan. Ini hanya contoh ya, jadi saya adaptasi dari tutorial tadi. Kalau misalkan dari tutorial tadi kemudian memungkinkan bisa dilakukan lebih gitu ya, explore-nya lebih lanjut silakan saja. Jadi seperti efek sound efeknya ini belum dimasukkan ya seperti yang di sini. Karena di dalam tutorial juga masih basic. Jadi silakan. Karena kemarin saya sudah lihat ada yang sudah mencoba ke situ, jadi memasukkan sound, ada efeknya, itu sudah bagus ya. Jadi berarti ada ketertarikan ketika membuat itu. Karena memang belajar itu memang harus menumbuhkan ketertarikan ya. Jadi pada akhirnya adalah kalian bisa melakukan lebih, gitu, lebih dari yang diminta, dan hasilnya juga sebetulnya kembali ke kalian sendiri ya. Jadi skill kalian akan semakin terasa. Jadi jangan lupa itu bahwa kalau kalian melakukan lebih bukan saya yang untung, saya hanya merasa senang saja, bersyukur melihat kalian mendapatkan rezeki itu ya, karena kan kemampuan belajar dan lain sebagainya itu sebetulnya termasuk rezeki ya. Jadi kita harus syukuri rezeki itu bukan hanya uang, tapi kesenangan belajar, kemudian kesehatan dan sebagainya itu juga termasuk rezeki. Ini selanjutnya ya, jadi ada banyak, jadi ini event sheet yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8, pada akhirnya adalah sampai 10 ya. Ini yang umumnya saja. Jadi kalian boleh menambahkan event sheet yang lainnya, silakan sesuai dengan imajinasi kalian ya. Jadi kalian bebas bereksplorasi di sini. Jadi gunakan kemampuan desain kalian, karena kalian kan di sini di multimedia, saya yakin desainnya, kemampuan desainnya lebih bagus gitu ya. Imajinasinya lebih kreatif. Nah ini sebetulnya nanti ketika kalian buka website tadi ya, website tutorial konsult.net, linknya tadi yang ada di slide sebelumnya, itu nanti akan ada kalian bisa melihat gitu hasil apa sih demonya, versi demo yang ada di dalam Construct 3. Jadi Construct 3 ini walaupun berbayar, kita masih bisa tetap membuka Construct 3 tapi tidak terinstall, namun versi online-nya ya, versi demonya. Kalian bisa lihat nanti seperti apa sih game shooter ini ya, Ghost Shooter ini pada akhirnya gitu ya. Ini versi loadingnya, dia nge-loading dulu, dia akan masuk ke Construct 3. Kemudian dia juga akan download sedikit, download sedikit yang mungkin ini bagian dari proses. Nah, ini dia masuk ke Construct 3 dan ini tampilannya. Tampilan games yang kita buat nanti tadi ya. Jadi tapi ini tidak dipakai langsung oleh kalian ya. Jangan langsung ke sini. Jadi ini hanya untuk perbandingan saja bagaimana sih pada akhirnya gitu ya. Atau bagaimana sih saya supaya bisa membuat seperti ini atau lebih bagus dari ini. Ini bisa dijadikan sebagai panduan. Dan ini juga bisa di running. Ini proses runningnya. Ini sudah menggunakan layout yang ini ya, menyesuaikan dengan Windows size-nya. Jadi belum kalau kita masih di versi web ya. Seluruhnya masih menggunakan web yang kemarin dan hari ini. Nanti karena harus ada yang diinstal, jadi nanti harus ada tambahan kalian download untuk menyesuaikan tampilan ini. Ini loadingnya, kemudian ini kalian juga bisa mencoba maju mundur tembak langsung. Efek ledakannya juga lebih bagus ya. Ini ya, bisa dicoba nanti ada skornya, kemudian ada game over. Nah selain itu, ini kalau game over-nya press to restart. Jadi dia tekan spasi, dan kemudian dia restart. Ini tutorial yang di Construct 3. Nah, selain kita melihat demo di tadi versi online dengan Construct 3, kita juga bisa melihat versi demonya di Construct 2 kita sendiri, yaitu dengan cara buka start page-nya ya. Start page-nya dibuka, kemudian nanti ada project example-nya. Contoh project di sini. Ada beberapa, kalian pilih yang Ghost Shooter. Jadi, cuman ini ada kendala, jadi maksudnya ada pembatasan bahwa karena ini berbayar, jadi ternyata game ini kalau misalkan kita mau masuk dan mencoba ini di Construct 2, ini harus ada tambahan dan harus ada upgrade di Construct 3, harus berbayar. Jadi, tapi ini dengan versi yang terbatas ini kalian tetap masih bisa buka ya, untuk melakukan bagaimana sih runningnya. Ini lebih bagus ya tampilannya. Ininya juga lebih hidup, jadi seolah-olah 3 dimensi padahal ini 2 dimensi. Nah ini proses loadingnya. Kemudian nah ini pada akhirnya seperti ini. Jadi
ada efek cahayanya, kemudian juga ini lebih bagus ya, lebih smooth gitu ya. Jadi tentu saja ini banyak hal yang harus dilakukan. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau kita mau bikin, kalau di animasi kan semakin smooth itu semakin banyak ininya ya, stepnya. Jadi itu untuk ini ya, jadi versi demo itu hanya untuk referensi perbandingan hasil. Jadi tetap kalian mengerjakan sendiri, jangan langsung coba demo terus saya pengen demi mengumpulkan tugas. Ini bukan tugas ya, sekali lagi ini hanya tutorial latihan. Dan saya bisa percaya kalian mengerjakan ini dengan tadi ya, proses tadi. Ada proses sharing di WhatsApp group, kemudian ada proses upload ke LMS dan hasilnya CAPX-nya diupload juga ke Google Classroom. Itu adalah bagian dari proses, jadi bagian dari prosedur, bagian dari administrasi yang harus kalian penuhi. Kenapa sih kita harus melakukan itu? Ya supaya kita saling mengetahui gitu ya. Kalau misalkan tidak dilakukan ya kalian cuma bilang udah saya kerjain. Kalau kita tinggal satu rumah gitu ya, kalian anak saya bisa tinggal, saya mungkin akan percaya seperti itu. Tapi kan kita berjauhan ya. Kemudian kita juga tidak begitu saling memahami. Jadi tolong dipatuhi prosedur akademisnya, prosedur administrasinya, bahwa sekolah itu ya memang harus seperti itu. Karena anak-anak saya juga yang kecil-kecil mengerjakan tugas tetap sama ke guru-gurunya, di screenshot dikirimkan ke WhatsApp. Itu proses-proses seperti itu. Apalagi kalian yang perguruan tinggi gitu ya. Saya rasa harus sudah mengetahui bahwa itu adalah suatu hal yang harus memang dilakukan. Jadi, aturan juga kan dibuat bukan untuk dilanggar ya. Aturan itu supaya kita saling keteraturan. Jadi supaya ada keteraturan, supaya kita saling memahami. Jadi, yang tadinya tidak saling mengenal karena ada aturan, akhirnya semua berada di posisi gitu ya. Jadi, kita bisa saling mengetahui dari aturan itu. Begitu. Jadi yang kemarin-kemarin belum dikerjakan, saya mohon untuk dikerjakan supaya saya tahu bagaimana dan sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang khususnya yang saya berikan ya, yang saya jadikan untuk kurikulum supaya kalian bisa memahami, membuat YINS dengan konsep 2 dan nanti pengetahuan untuk di Unity. Itu ini lebih lanjutnya keterangan mengenai praktikum modul 3 ya. Jadi tadi kerjakan sampai selesai. Kemudian tambahkan objek teks nama sendiri. Jadi supaya lebih personal ya hasilnya. Jadi lebih personal, silakan masukkan. Jadi kalian ada editing sendiri. Gitu. Kemudian juga nanti share di WhatsApp group, screenshot di LMS, dan ini hasilnya. Ini hasil akhirnya. Ini untuk keaktifan bahwa kalian, ini bukti bahwa kalian mengerjakan praktikum di rumah. Kemudian ini supaya pihak-pihak lain akademis, kemudian prodi, ya, kemudian lembaga yayasan FA3I mengetahui bahwa ada proses yang dikerjakan. Kemudian ini untuk hasil saya ya, untuk capaian saya melihat kemampuan kalian tercapai atau tidak ya. Jadi proses belajar ini tolong diikuti supaya kita saling memahami. Jadi kalau misalkan kalian ada kesulitan dalam belajar gitu, kita bisa mengetahui dari situ. Jadi jangan selalu menganggap bahwa dengan tugas cuma ngasih doang terus saya bisa, tidak ya. Jadi, saya tetap harap mengawasi, dan harus dengan ini semua saya bisa melihat perkembangan kalian. Dan kita juga semoga bisa membantu ya, karena ini kan kita belajar di sini, kalian ya khususnya, kalian belajar di sini kan untuk nanti ke depannya adalah semester berikutnya adalah kalian magang di perusahaan. Jadi artinya harus siap dengan skill, bukan siap dengan hasil nilai nanti. Apalagi kalau misalkan nilainya pas-pasan ya, lebih dipertanyakan lagi nanti ketika kerja. Nah kalau misalkan nilainya pas-pasan oke, tapi dengan skill ya syukur-syukur gitu ya. Tapi percayalah bahwa skill itu akan terasah kalau ada proses yang dijalani sebelumnya. Karena yang sukses itu yang mengalami prosesnya ya, bukan ujug-ujug. Karena hidup di dunia ini tidak semuanya goib ya. Ada yang real, ada yang logis gitu. Nah, hidup itu logis sebetulnya. Itu hasil praktikum tidak boleh kopas karena desain layout pasti akan berubah. Jadi ini dicamkan, lebih baik tidak mengerjakan kalau misalkan tidak paham. Lebih baik lagi konsultasi ke saya. Bagaimana caranya supaya mengerti, supaya bisa mengerjakan.
Kemudian sudah cukup sekian materinya, sedikit sekali. Jadi intinya adalah praktikum. Jadi nanti jam untuk praktikumnya lebih banyak ya. Jadi kalian lebih banyak bisa bereksplorasi karena ini skill imajinasi yang akan diasah gitu ya. Kalian membuat games itu ya memang berimajinasi tapi ada gitu hasilnya. Jadi sekali lagi proses itu ada, belajar itu ada berproses ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak berproses itu hanya buang-buang waktu artinya. Jadi semuanya akan menjadi sia-sia. Walaupun mungkin sebetulnya segala sesuatu di dalam kehidupan ini tidak ada yang sia-sia sebetulnya ya. Semuanya adalah pelajaran gitu ya. Tapi percayalah bahwa bersekolah itu belum tentu berproses. Jadi artinya mungkin ada sebagian yang tadi ya, jadi menyia-nyiakan waktu. Lupa dengan makna ini bahwa belajar itu adalah berproses. Begitu, saya mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah kata, karena saya juga sama sampai umur segini masih belajar. Memberikan materi seperti ini juga sama, saya harus, kalau saya tidak praktek, saya tidak akan tahu apa yang harus diberikan pada kalian. Ketika saya bicara juga saya harus berbicara yang kekinian, kemudian juga saya juga harus memahami apa yang terjadi di antara sekarang ya, jadi harus menyesuaikan segala sesuatu. Jadi kita sama-sama belajar gitu di sini. Sama-sama belajar, cuman bedanya saya lebih dulu tahu. Jadi, kalian tinggal mengasah dan tidak menutup kemungkinan kalian lebih jago-jago, lebih hebat-hebat, lebih prosesnya lebih bagus gitu. Lebih semangat karena kalian lebih muda. Itu ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Bu, mau nanya. Boleh, siapa? Najifa. Kalau nggak di-upload ke LMS nggak apa-apa Bu, soalnya LMS Nadifa tuh error masih matkul yang semester lalu. Oh gitu, nggak apa-apa. Jadi yang di LMS boleh di skip, tapi yang penting di Google Classroom-nya ya, karena saya yang harus menilai. Jadi sebetulnya yang penting di WhatsApp grupnya di-share juga supaya akademik tahu ya. Karena kan kalau sebetulnya sih di Google Classroom juga bisa sih mereka bisa punya akses karena kan kita menggunakan plb.ac.id ya. Jadi sebetulnya masih bisa di itu yang ujung-ujungnya sih di Classroom ya, karena saya bisa mengetahui hasil akhirnya di situ. Itu hanya step-step sebetulnya ya. Dan kita juga nggak saklek harus gitu. Walaupun itu ya demi keteraturan tadi ya. Demi administrasi, jadi mohon dipahami. Tapi jangan dibuat jadi beban. Ada yang lain lagi? Silakan, saya kelas presenting ya. Presenting aja. Sambil buka videonya, silakan. Sambil ada yang mau ditanyakan, boleh. Dibuka dulu videonya. Yang mau ditanyakan lagi, silakan. Oke. Materi saya upload setelah ini ya. Ada yang bertanya lagi? Wah, ada yang lagi di kampus ya? Kalesda. Oh, itu foto. Oke, ada yang bertanya lagi? Halo? Cukupkah? Ya, itu kemarin. Oke. Coba baru IBC ASEAN, kemudian udah ya, tidak ada yang ditanyakan di chatnya. Ada yang ditanyakan langsung sebelum kita masuk ke WhatsApp group? Cukup? Halo? Cukup Bu. Cukup ya, oke. Oke, kalau cukup kita sudahi dulu pertemuan di Google Meeting-nya. Kita lanjut ke WhatsApp group. Silakan sharing-sharing. Saya juga akan terus stay sampai 11.40. Nah, kalau misalkan nanti lewat dari 11.40, misalkan masuk ke jam 1, saya mohon maaf kalau masih slow respon ya, karena jam 1 saya ada kelas berikutnya. Jadi, tapi tetap nanti kalau ada yang japri pasti akan dijawab gitu ya. Saya rasa tidak ada yang tidak dijawab. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, baik disengaja maupun tidak. Kalau ada sesuatu yang benar dan
membuat kalian semangat itu datangnya dari rezeki kalian ya, dari Allah, bahwa itu adalah rezeki untuk kalian menjadi lebih baik. Itu saya hanya perantara saja sebagai fasilitator untuk kalian bisa menempuh studi ini selesai gitu ya, khususnya untuk mata kuliah kita. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.